Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan Babin Pioner ya. Hari ini nih Pak Babin pakai peci lagi ya. Ini kegiatan hari ini Pak Babin melayat warga kami yang meninggal dunia, almarhum Bu Haji. Nanti kita tanya-tanya ya sama yang warga ini lagi pada ngapain. Ini kan kebetulan almarhum ini sukunya Semendo. Jadi beliau ini di sini ada kegiatan-kegiatan dari suku Semendo ini, ada khusus kegiatannya. Nanti kita kupas habis, kita tanya sama beliau yang berkepentingan, dia sama tokohnya, ketuanya dan yang lain-lainnya. Ini di hari ketiga. Jadi nanti yuk kita kesini yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Babin, selamat datang. Nih kami lagi layat nih. Nih Sama yang tua-tua Pak Babin, ke atas. Nih, ayo kita samperin dulu. Nanti kita tanya-tanya sama yang ahlinya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Ya. Sini, duduk sini. Nah, Malah sini. ya nanti kita tanya sama beliau yang ahlinya. Nanti kita kupas habis namanya dari gotong royongnya warga, dari memasak, dari ngambil air, kayu, lain-lainnya. Pokoknya nanti kita ketemu lagi. Ayo kenalan Bu. Saya camat Kecamatan Gedung Surya, nama saya Tati Sulastri. Oh, Ibu di sini lagi acara apa Bu? Oh, kami lagi takziah, kebetulan ada warga kami yang meninggal dunia 3 hari yang lalu. Jadi ini adalah dalam rangka 3 harinya almarhumah. Haji Marsiah ya, Haji Marsiah. Oh, Ibu berarti di sini istilahnya lagi taziah layaknya. Nah, ini guys, ini namanya camat kami, Kecamatan Gedung Surya, yang selalu hadir di saat warganya susah maupun lagi gembira. Luar biasa. Bu, kasih ucapan kalimat doa untuk ahli musibah Bu, atau yang meninggal untuk Bu Haji Bu. Saya selaku camat atas nama pemerintah dan atas nama warga Kecamatan Gedung Surya ikut berbelasungkawa, berduka cita atas meninggalnya Ibu Haji Marsiah. Semoga almarhumah diterima di sisinya dalam keadaan husnul khotimah, dan untuk keluarganya mudah-mudahan diberikan kesabaran. Mungkin itu aja. Amin ya robbal alamin. Ya, Bu, terima kasih. Dadah Bu. Dadah. Kita pindah nih, kayaknya kalau ada yang baju-baju putih-putih ini keren ganteng nih. Oh, ini. Ih, kenalan sama beliau ini. Pak Haji, Ya. kenalan Pak Haji. Ya, siap. Namanya Pak Haji. Jabatannya kalau ada Pak Haji. Banyak ya. Nama saya Haji Juhartono Esos, anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat. Wih, ya Allah, gak taunya gantengnya kayak gini beliau ini. Anggota Dewan Wakil Rakyat kita. Ya Allah. Pak Dewan di sini lagi ngapain Pak Dewan? Ya, saya sama seperti yang disampaikan Bu Camat. Kami di sini takziah atas meninggalnya Bu Camat, tolong. Atas meninggalnya almarhumah Haja Marsiah binti Haji Swasir. Tepatnya hari ini hari yang ketiga. Nanti malam akan melaksanakan tahlil ya. Mungkin kegiatan yang rutin dilaksanakan di pekon kita ini malam ini malam yang ketiga, dilanjutkan mungkin dirangkum malam yang ke-7, malam ke-20, kemudian 40. Alhamdulillah. Mudah-mudahan almarhumah ini diampuni segala dosa-dosanya, diterima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya, dan tentunya harapan kita semua almarhumah ini ditempatkan di sisi Allah yang selayak-layaknya. Amin ya robbal alamin. Pak Dewan, mohon maaf nanya, Pak Dewan ini sukunya apa Pak Dewan? Kalau suku saya dari Sumatera Selatan, Semendo, darat asli. Alhamdulillah. Nah, Martenang. gini Pak Dewan, ini kan gini,
ini kan memang kita di Kecamatan Gedung Surian ini kan bermacam suku, ada Jawa, Lampung, Sunda, Batak, terus termasuk Sumendo, Ogan dan lain-lain. Nah, ini di sini kan memang kalau dalam hal acara nikahan ataupun ahli musibah orang meninggal ini kan berbeda nih ini kegiatannya, kekompakannya dan ini tolong untuk sekilas ini Pak Dewan tolong di kami dikasih wawasan, kami kasih pencerahan. Kadang-kadang kami itu bingung kok ada yang bawa kayu di hari pertama, bawa ini, bawa itu. Tolong Pak Dewan diterangin Pak Dewan. Nah, jadi begini Pak ya. Jadi disinilah namanya beragam-ragam budaya yang ada di Indonesia ini, ya. Baik suku, adat istiadat, ya. Ini namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua, ya. Contoh seperti kejadian musibah yang dialami oleh keluarga besar daripada Bapak Haji Hairudin ini, ya. Ini ada yang bawa kayu, ada yang bawa beras. Ini wujud kebersamaan, membantu meringankan daripada keluarga besar Saibul Musibah, ya. Baik dari suku Sundanya, Semendoknya, Jawanya, Lampung, mereka sudah bersatu. Jadi di sini tidak membedakan, namanya kegiatan musibah tidak membedakan suku. Mereka bersatu. Setiap ada yang musibah mereka bersatu untuk saling membantu, meringankan daripada keluarga besar Saibul Musibah. Oke, terima kasih Pak Dewan. Kira-kira ada tambahan lagi Pak Dewan? Nah, pesan-pesan untuk ini Pak Dewan, untuk warga yang lain yang kadang-kadang kan namanya di tempat kita ini kan ada yang kurang harmonis untuk masalah ada yang meninggal apa itu, tolong kasih pesan-pesan Pak untuk warga yang belum harmonis Pak, biar supaya kayak gini solidnya itu Pak. Jadi harapan saya ke depannya ya mungkin ke depannya kita membangun kebersamaan, ya yang mungkin tadinya belum aktif bermasyarakat, yang tadinya mungkin belum aktif dalam kegiatan ini, saya mengajak dan mengimbau, ya. Karena tujuan ini kan positif. Ini semua kan untuk meringankan beban daripada keluarga besar Saibul Musibah, ya. Jadi harapan saya, ayo kita bersatu. Karena kegiatan ini sangat positif, ya. Itu aja, Pak Camat. Oke, Pak Dewan. Alhamdulillah, Pak Camat, Pak Babin, di sebelah saya juga ini ada keluarga saya. Ini anggota DPRD Tubaba. Wow. Wah, Ya Allah, ini alhamdulillah. dari Partai Perindo. Oh, aduh berarti kenalan dulu ini Pak Dewan. Kita kenalan. Beliau juga ikut bertaziah. Nah, di sini. Mohon izin berarti saya kenalan dulu. Makasih Pak Dewan ya atas informasinya, pencerahannya. Nah, nggak taunya guys. Nah, kita kedatangan tamu dari Tubaba. Yuk kita kenalan yuk. Ya, Pak, kenalan Pak. ya terima kasih banyak. Nama saya Khairul Amin. Saya anggota DPRD Wakil Rakyat dari Tulang Bawang Barat, Lampung. Alhamdulillah dari Wakil Rakyat. Ini mohon maaf Pak Dewan. Ini kesini jauh-jauh ini sampean acara apa ini? Istri saya kan orang Semendong. Jadi masih keponakannya paman saya, anak perang paman saya. Jadi kesini tujuannya adalah bertaziah, kita ngelayat, turut berduka cita atas musibahnya meninggalnya nenek kami Marsia binti Haji Swasir, karena pada harian dia meninggal kami belum bisa ke sini karena ada kesibukan. Jadi pas 3 hari ini baru kita sempatkan ke sini. Wah, luar biasa Pak Dewan. Nah, inilah guys, artinya kita ini perlunya hidup silaturahmi, yang dekat semakin dekat, yang jauh pun mendekat. Jadi, terima kasih Pak Dewan. Kasih pesan-pesan Pak Dewan untuk ahli musibah. Ya, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, dan yang meninggal Hajah Marsia bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dihapus
hapuskan semua dosa-dosanya. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Dewan. Terima kasih, dadah. Nah, ini siapa kita kenalan ya sama kalian. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas kenalan Mas. Ini guys, ini kayaknya ini kita kenalan dulu ya biar positifnya. Beliau ini yang ahli musibah. Ini cucung lah putu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah cucu dari almarhumah, yakni Hajah Marsiah binti Swasir. Kebetulan saya adalah cucu pertama, jadi cucu pertama dari laki-laki yaitu saya sebenarnya di keluarga ini. Kemudian daripada itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sanak keluarga yang telah berpartisipasi, membantu, mendoa dan lain sebagainya atas musibah ini. Tadi mungkin banyak yang telah datang bertakziah kepada almarhumah. Kami mohon doa sekali lagi semoga almarhumah diampuni dosanya, kemudian amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas. Jadi inilah guys, lihat tadi yang kalimu musibah mewakili keluarga besar. Jadi kami inilah kayak beginilah kehidupan kami sehari-hari. Kalau bila mana ada ahli musibah, ada yang meninggal atau yang lain-lain, kami itu selalu kompak. Jadi sebelumnya kami juga ikut turut berduka cita Mas. Dadah Mas, makasih Mas. Nah guys, ini Bu Camat kita tadi sudah silaturahmi kepada ahli musibah. Sekarang, nah inilah adat kami setelah ini kita dikasih hidangan. Ini yang hidangin, yang masak-masak nanti kita ini juga tanya-tanya sama beliau-beliau yang di bawah. Mak-maknya apa ini? Ciri khas Mendo ini, sayur ini. Sayur itu Bu ya? Gandos ini. Oh, jos gandos ya, jos gandos. Oke. Nah, nanti kita tanya sama ya tukang masak yang di belakang, karena kalau tanpa ada yang tukang masak ini kayak Bu Camat dan ini staf kecamatan ini ya kurang bisa ini menikmati hidangan. Nih, kan ganteng-ganteng tuh. Ganteng apa ini, Pak? Nah guys, kita masuk di dapur yuk, kenal-kenalan sama beliau-beliau ya kan. Ini bagiannya apa dalam ini membantu lagi di ahli musibah ini. Kami, Bu, kenalan Bu, namanya siapa Bu? nama saya Ibu Hernaida. Kami beserta 3 orang ini adalah panitia persiapan untuk prasmanan. Sekarang lagi membersihkan piring dan mengisi tisu. Nah guys, tanpa ada beliau-beliau ini nanti yang makan kayak Bu Camat tadi susah. Jadi Bu, ini kan ini kegiatan apa ini Bu? Kegiatan dalam rangka 3 hari meninggalnya Ibu Hajah Marsiah. Bu, kasih pesan, kasih kalimat Bu untuk yang meninggal Bu. Semoga Hajah Marsiah diterima imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surga. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Iya, Dadah, Bu. baik Pak. Sama-sama. Dadah. Guys, kita lari ke dapur yang ini bagian lagi masak apa beliau-beliau ini kan. Kita tanya-tanya yuk sama beliau-beliau. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ini pada lagi ngapain nih? Lagi goreng ikan, ada yang goreng kentang. Ini sebelumnya kenalan dulu Bu, perwakilan namanya Bu. Saya Ibu Sinam, ini Ibu Maluya, Mbak Fitri. Nah, Bu, ini kan ini kegiatan apa sih Bu ini Bu? Kegiatan mau malam 3 hari. 3 hari di Haji Marsiah. Ini kegiatan 3 hari Ibu Hajah Marsiah. Marsiah. Ya. Jadi
ibu-ibu ini kompak ya. Oh, alhamdulillah. Bu, kira-kira kalau nggak ada yang bantu-bantu gini, kira-kira acara ini sukses nggak, Bu? Yang enggak lah. Ya enggak, makanya kita ada kebersamaan. Bantu gotong royong. Gotong royong, ya. Artinya gotong royong. Oh, ada tamu dari Bukit Kemuning ini, Pak. Bu, ini sekarang minta pesen-pesen kepada ahli musibah, Bu, yang ditinggalkan, biar supaya ada semangatnya, Bu. Kasih pesan-pesannya, Bu. Semoga almarhumah Ya, semoga almarhumah diterima dari sisi Allah Subhanahu wa taala. yang ditinggalkan Ya, yang ditinggalkan bisa kuat, tabah ya, ikhlas. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Dadah, Bu. Dadah. Caca anu nih, Caca nyekeli gayung. tidur ya bang. Tidur. Lagi kak. Apa? Nah, kita sekarang tanya-tanya yuk. Ini yang bagian memasak, masaknya apa kita tanya yuk. Mas, Ya, siap. kenalan namanya siapa, Mas? Namanya Joko Siswanto dan Oh, Joko Siswanto, ya Allah. Bacinya udah hitam. iya ini orangnya hitam, Manis lagi. hitam semua nih. Aliran Sampai hitam. lagi ngapain di sini? Ini lagi bantu-bantu 3 hari dalam acara meninggalnya Ibu Hajah Marsiah. Iya. Ya. Jadi kira-kira ini kalau tanpa ada bantuan warga, kekompakan warga kayak gini, kira-kira acara ini sukses gak? Ya mungkin enggak lah Pak. Inilah kekompakan kita di kampung ini Pak. Alhamdulillah. Jadi Mas, sekarang kasih pesan-pesan, kasih kepada yang ahli musibah Mas, kalimat-kalimat. Ya, yang penting buat ahli musibah ya tetap diberi kesabaran. Kata-kata ya Pak ya. Kata-katanya kita itu asalnya dari tanah akan kembali ke tanah gitu aja. Wih, luar biasa. Ini luar biasa. Ini. Siap. Berarti ini ya. Ini air sekali masaknya berapa dadang ini? 1, 2, Turut. 3, 4, 5. Persiapkan Gas. untuk acara nikah hari ini. Oke Mas. Siap, siap. Assalamualaikum, dadah. Waalaikumsalam. Yes. Kita pacarnya sama beliau ya. Ini kok banyak bener kayunya, ini gimana ya? Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kenalan dulu, namanya siapa? Ya, Ini Sukrin, ini nama saya Ulil Amri. Dulu kita melihat daripada yang kena musibah, jadi supaya apa namanya ada kemerataan lah. Jadi waktu itu kita bentuk suatu organisasi serikatan yaitu yang dinamakan PAK, Persatuan Amal Kematian. Nah di situ kami musyawarah di dalam untuk apa namanya membantu pihak musibah ini. Jadi kemupakatan kami yaitu dari masyarakat dan anggota PAK yang sekarang ini alhamdulillah berjumlah 247. Nah, kemupakatan dari 247 ini membantu daripada ataupun meringankan pihak musibah yaitu dengan memberikan bantuan 1 kinjar kayu dan beras 1 kilo beserta lauk pauknya. Nah, jadi hal semacam itulah kami kira ini sangat membantu sekali meringankan apa namanya pihak musibah. Nah ini, nah dalam arti kata hal semacam ini tidak ada hal-hal yang kaya ataupun yang nggak punya. Nah artinya sama kemerataan ini. Nah inilah yang sangat kami alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 26 tahun ya. 28 tahun. 28 tahun. Wow, guys. Nah, alhamdulillah. Nah, kemupakatan ini kalau tadinya kami masih sangat apa namanya darurat sekali. Nah, sekarang ini kami dengan kemupakatan alhamdulillah sudah ada tenda, sudah ada kursinya, sudah ada tenda juga untuk masak. Nah, dengan hal semacam ini kami alhamdulillah artinya ada kemupakatan. Ini persatuan ini bukan orang Semendo aja sebenarnya. Ini bermacam-macam suku, ada Sunda, ada Jawa, ada Ogan. Nah, tapi yang mengawalinya adalah orang Semendo. Nah, ini untuk Lampung Barat. Pak Ulil. Ya. Jadi guys, itu tadi sudah dijelaskan, sudah kita gali-gali informasi dari Bapak Ulil ya.
Kenapa kok kayu ini tadi banyak tumpuannya? Nih, nggak taunya kayu-kayu ini berasal bila mana ada yang musibah meninggal, itu bawa kayu satu ya. Ya, 1 ginjar. 1 ginjar. Sebanyak anggota 247. 47. Wow, luar biasa guys. Jadi untuk yang pada pemirsa nonton ini itu ya, itu tadi udah dijelaskan sama yang tukang apa namanya ini kalau kita ini kalau adatnya nunggu kayu ini Pak? Oh, panitia PAK. Panitia PAK yang bagian membidangi untuk kayu. Jadi terima kasih Pak Ulil, Pak Sukrin. Oh ya, sama-sama. Yo. Di sakat-sakat isiannya diambil, jangan. Nah, ini namanya beliau-beliau ini namanya anak kandang. Ini lagi diskusi untuk acara nanti malam maghriban. Ya, buat acara nanti Menurut malam nyambut. benar kita harus diselenggarakan dengan sebaik-baik mungkin untuk takjiah nanti malam. Oke. Gimana itu? Tapi sambil ngopi, Pak. Sambil ngopi ya Mas ya. Iya. Nih, ya. Sudah disediakan air Oke, dadah. Dah. Nah, ini bagian bapak-bapaknya ini bagian apa? Rajin-rajin bapak-bapak sini. Gotong royongnya, guys. Nyapu. Wis, kita kenalan sama bapak ini yuk. Halo, bos. Halo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya kenalan dong. Ya, Pak Tony Aryadi, Pak. Oh, ini Pak Tony lagi ngapain ini? Pak nyapu, Pak, pembersihan biar tempat makannya bersih gitu. Oh, jadi Pak Tony ini lagi nyiapin untuk kegiatan Pasmana nanti malam Pak Tony? Iya, 3 hari mertua saya. Oh, 3 hari mertua ini? Iya, Pak. Jadi kasih ini dong, apa namanya, kalimat-kalimat pesan-pesan kepada almarhum mertua gitu. Pertama saya mengucapkan terima kasih Pak kepada Pak Babin yang telah memberikan perhatian kepada keluarga almarhumah. Semoga kebaikan Pak Babin akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan mohon doanya semoga Amin. mertua saya dalam keadaan meninggalnya husnul khotimah, Pak. Terima ya. Oke. Terima kasih. Pak Tony, dadah. Ya, makasih. Halo guys, assalamualaikum. Masih ketemu dengan Babin Pioner. Jadi tadi siang kan udah kita udah kita syuting ya di ini. Jadi kegiatan tadi siang dari masak-masak ibu-ibu dan lain sebagainya. Nah itu untuk persiapan kita ini malam ini ini ahli musibah. Nah sekarang kita tanya dulu sama beliau nih. Pak, kenalan dulu Pak. Oke, selamat sore, kenalan. Ini lagi kumpul-kumpul kita dalam rangka takziah meninggal nenek kami Haja Marsia binti Suasir pada malam yang ketiga ini. Pak, ini Pak Tunggu tolong dijelasin. Ini kan masyarakat ini kan ramai semuanya datang ini kan. Ya. Ini tujuannya apa? Ini gimana Pak? Apa kita mau sholat maghrib dulu habis itu gimana Pak itu Pak tujuannya Pak? Ya, untuk pada sore hari ini di mana anggota daripada PAK atau Partai Amal Kematian untuk mengadakan malam yang terakhir yaitu dalam rangka 3 hari, 7 hari langsung 20, maka pada malam ini kita akan salat maghrib berjamaah di rumah kediaman ahli musibah pada saat ini. Oke guys, nah itu tadi keterangan dari beliau sesepuh tokoh agama sini. Nah nanti kita gali-gali lagi ya. Kita gali dari acara nanti rentetan sampai bubar. Nanti biar dijelaskan dengan tokoh agamanya, tokoh adatnya, dan tokoh-tokoh yang lain. Pokoknya akan kita gali informasi gimana ini namanya adat orang Semendo, suku Semendo di Sumatera Selatan yang hidup di Lampung. Oke, terima kasih. Ayo. Dah.
Nih warga Persatuan Kematian. Ini masih bawa kayu luar biasa. Bos, halo bos. Halo. Anggota PAK dan seluruh undangan dapat terkecuali mana sampai langsung ke pucuk karena ruangan di pucuk ini keluar. Gimana sampai itu langsung ke pucuk udah. Mantap, makan. Awak gembal kamu dulu nih. Jadi baru-baru aja main. Oh, ini masih bawa beras. Nih, apa namanya ini, Pak Ustadz? Kita ini anggota PAK ya? PAK. Apa, Pak Ustadz? Apa kepanjangannya PAK itu? Persatuan Kematian. Amal Persatuan Kematian. Alhamdulillah, nanti kita gali-gali sama beliau guys ya. Iya. Katanya beliau sebenarnya lebih paham nanti habis acara sembahyang sholat maghrib. Kita penuhi ruangan di pucuk ya. Nih. Ayo Pak, lumayan Pak. Oh, waktu kita parah ya. Lain pucuk. Ruangan kita di pucuk ini lapang. Nah, beliau yang nyambut tamu nih, Saiful Hajat. Saya ahli musik. Semakin ramai guys motor nih, kita lihat nih. Nih. Semakin maghrib semakin padat nih. Tuh. Datang lagi. Beserta jawab tausiah. Ini pucuk masih lapang deh. Pucuk kali. Kalau sampai belum pucuk. Betul lah. Kau tak jelas nih, cuma jujur dulu di tengah jam. Pucuk mana? Babin. Waalaikumsalam. Naiklah ke pucuk. Sampai belum mulai. Karena waktu kita Siap. Nah, ini Bapak Dewan kita ketemu lagi nih. Tadi siang kita udah berjumpa. Alhamdulillah beliau hadir lagi di Ali Musibah untuk sholat maghrib. Dadah Pak Dewan. Nih datang lagi maghrib. Mas, Pak. Nih alhamdulillah kekompakan warga kami di sini nih. Dadah bos. Dadah. Nih kompak bener kami sini nih. Pada seluruh anggota PAK, tausiah yang sampai langsung ke pucuk. Ini sesepuh kita juga baru datang ini, monggo. Karena ruangan di pucuk di lapang. Nah, ini Pak Ustadz sekaligus Pak Guru di SMP kemarin ngisi tausiahnya guys ya Allah luar biasa, langsung hatinya adem. Halo Bapak. Ini beliau penyambut tamu sekaligus beliau ini apa namanya ahli musibah meraja kita namanya Pak Pai. Raziarab sambohoi. Nih Pak Ustadz kita. Oi, Man. Oi. Tonton. Aduh, dia kan enggak berjalan di sini kan di sini. Kepada seluruh anggota PAK. Nih ya kekompakan warga Pura Mekar.
Jadi sebelum yasinan kita sholat maghriban dulu, mendoakan yang telah meninggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini. Bisa jatari lagi, ini pakai doaan ini. Bisa jatari lagi. Jadi guys, ini adat istiadat kami di sini. Ini rumah ini kan penuh. Jadi untuk yang belum kebagian nanti larinya untuk ini di masjid. حي على الصلاة Ini para tua. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Bu Haji. Alhamdulillah Bu Haji. Sana Bu Haji. Alhamdulillah. Dari satu di lepas karena ke akhir langsung lari. Alhamdulillah. Pak kakak pijak cuma. Nah guys, ini alhamdulillah ini tadi kan udah melaksanakan sholat berjamaah maghrib. Nah ini sebentar lagi ini nih nanti dihidangkan minuman untuk para tamu
Wih, rame guys. Sangat. Wah, ini Pak Lurah kita guys hadir guys. Tetap Pak Dewan tetap setia. Halo Pak. Permisi sejenak, minta waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemberitahuan kepada seluruh anggota PAK yang belum memenuhi persyaratan mengantarkan persyaratan PAK. Andaikan yang sudah tersebut di sini laporan, mungkin belum tercatat oleh kami. Yang belum sama sekali membawa persyaratan nomor 8, nomor 149. Acara menuju hari tertua kita. Susu. Oh, ini nah susunya apa kacau? Karena pengurus dan maaf mau berjalan di belakang. Ini waktu maghrib ini sebelah sini. Nanti yang ahli bicara siapa nanti ini? Yang ngasih sambutan apa namanya mau ini? Kalau enggak Pak Haji, kapan? Apa iya? Nanti saya suruh pakai ini. Tapi pakai mic tadi ya? Nanti pakai mic ya? Oh, situ dengar. Aqua. Kopi. Kopi di bawah, kopi. Kopi di bawah. Kurang kopi pahit. Di bawah tuh. Banyak kopi ya? Cukup. Yang teh ada campur. Kan yang diputus kan dia. Belum, tadi kopi teh. Kan jadi terakhir nanti. Auden. Kopi. Ini di mana? Mana dia kasih salam? Hah? Kalau di nambah-nambah gue. Kalau di belum sampai ya. Iya, dia akan kasih salam. Ini salam ini terus ini. Hanya batang bawah. Bawah. Dia kasih sini dia. Ya ini di sini, saya di sini. Kakak dulu bagian. Belum itu. Nanti di situ, mau berapa itu? Udah gampang aku mah. Ini alhamdulillah nyusu nih. Nyusu Mas. Ini. Amin. Ada loh. Nah, ini alhamdulillah tatamu kita sudah dilayani dengan apa namanya anak kandang, kasih susu. Ini siapa nih? Pak Kiai kita deh, Mas. Kiai Abang. Inilah namanya kami kehidupan di dusun ini mak ini. Jadi ini ada siapa itu? Nih, ini tamu undangan, guys. Nih, udah beliau ini ada yang dari Alang seberang dari Gedung Surya. Pak Ustadz kita nih, nah.
Sambil nunggu, minum dulu kita, Pak Bin. Minum dulu Pak ya. Ya. Dadah Pak Sekcam. Setelah ini baru kita dengarkan sambutan dari ahli musibah. Wah. Itu empai kita bekerja, kata Jemaah Semende. Oke. Bekerja, kita makan bersama. Makan liut. Makan liut. Oh. Nah, makan liut gulai keladi. Oh. Gulai ayam. Mulai lihat. Di bawah juga guys, ya Allah, antusias kekompakan masyarakat. Kita ke bawah yuk. Nah, alhamdulillah guys, ini tadi resepsi acara. Ya, Pak. Resepsi acara udah selesai. Ini anak kandang sama tamu-tamu udah disediakan makanan nih. Makan dulu. Iya, Mas. Oke. Dalam rumah ini untuk makan. Nih, dan nah ini udah cara nyantai, udah pada makan-makan. Nih Pak Dewan masih tetap setia di sini nih. Nih. Alhamdulillah. Ini ahli musibah Ki Haji makan. Pak ya. Ini udah. Ngobrol santai. Bang, wih, Pak Ketua aja udah selesai, Mak. Wih, Pak Ustadz kita. Alhamdulillah, guys. Ketemu lagi nih sekarang saya nongol nih ya. Nih, Pak Bobi nongol. Jadi, alhamdulillah tadi dari pagi sampai malam ini tadi apa namanya? Yang hari ketiga Pak Ustadz ya. Nah, alhamdulillah ini udah selesai. Tadi baru bahasa kita inilah doa ketiga yasinan lah ya, kirim doa kepada almarhum. Nah sekarang kita tanya-tanya yang lebih paham, kita gali informasi dari beliau. Sebelumnya kita kenalan dulu sama beliau. Pak, kenalan Pak. Baik, nama saya Adiluddin. Saya pembentuk pertama kali Persatuan Amal Kematian atau disebut PAK. PAK Pak ya. Jadi Pak Ustadz, jadi begini.
kayak kami yang muda-muda ini, yang kita kehidupannya di Kecamatan Gedung Surian khususnya, kita ini kurang memahami. Jadi tolong dijelaskan, ini kan tujuannya bukan untuk apa-apa, untuk mendidik anak-anak zaman milenial sekarang ini. Kadang-kadang anak milenial sekarang ini lupa segala-galanya kalau nggak diingatkan dengan cara nanti ini disimpan di YouTube. Nah, jadi tolong sampai terangkan, ini adat semendo ini untuk kematian itu pertama kepengurusannya gimana? Ini kan 1, 2, 3 hari cuman. Nah, itu tujuannya apa? Tolong sampein karena kan kalau di adat Jawa kan 7 hari, ada yang ini. Nah, itu tolong disampaikan, Pak. Kalau mau Pak. Baik. Sebenarnya kalau soal kematian baik itu Semendo, Lampung, Jawa hampir sama dari kepengurusan. Cuman kalau yang dari dulu pertama kali dibentuk oleh nenek moyang kita, pengurusan jenazah ini, kalau yasinannya cuman pertama 3 hari, 7 hari, dan 20. Selain daripada itu tidak ada. Namun sekarang ini kita sudah meniru-niru orang lain. Ada 40, ada 100, ada 1000. Jadi saya kira demikian masalah itu. Nah terus ini Pak Ustadz, apa namanya kan kalau di adat yang di kayak Jawa, Sunda, Lampung itu kan nggak ada. Kalau kita ini kan di adat Semendo ini kan ada. Namanya sebelum ini kan baca doa, kirim doa ke almarhum itu kan kita sholat maghrib dulu. Itu tolong dijelaskan itu. Gimana itu? Sebenarnya kalau soal sholat maghrib bersama-sama di rumah musibah itu bukan satu syarat sih. Itu tidak ada hubungannya dengan permasalahan kematian. Cuman untuk mempermudah kita mengumpulkan orang sehingga para jamaah sembahyang maghrib lah yang tepat. Karena sesudah sembahyang maghrib kita langsung beramal. Kalau menunggu habis isya segala macam, kadang-kadang datangnya pun agak terlambat. Oh gitu guys berarti. Jadi nggak ada hubungannya antara beramalan dengan atau kematian itu tidak ada hubungannya dengan masalah sholat maghrib. Sholat maghrib itu berjamaah hanya mempermudah mengumpulkan jamaah untuk yasinan tersebut. Nah, kira-kira berarti kayak gitu ya guys. Berarti tadi udah dijelasin untuk mempermudah. Artinya memang, tapi ini kegiatan ini memang apa idenya? Ini memang bawaan dari nenek moyang kita dulu. Apa memang dari Pak Ustadz dengan warga yang sekarang ini, Bu? Kalau seperti ini, seperti yang kita lakukan beberapa ini sebenarnya baik saya ceritakan dari awal. Iya. Sekitar 26 atau 27 tahun yang lalu kita melihat bahwa orang-orang Semendo atau orang kita ini kepeduliannya terhadap musibah itu sudah agak buyar atau sudah agak jauh, sehingga kami pada saat itu berjumlah 11 orang bermusyawarah untuk membentuk persatuan, yaitu dinamakan Persatuan Amal Kematian. Salah satunya pada saat itu adalah saya sendiri, termasuk Haji Hairudin, almarhum Buldin, almarhum Lukman, almarhum Dahlan, dan almarhum Samsul Arifin, termasuk Haji Mudarmi. Nah, itu pertama kali dibentuk. Ya, di pembentukan itu yang menjadi kewajiban daripada persatuan ini, yang pertama, mulai dari awal ketika meninggalnya seseorang, ya kita urus bagaimana sesuai dengan hukum agama, dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, serta mengantar ke tempat peristirahatan terakhir atau ke makam. Kemudian kalau dewasa kita dibebankan uang Rp5.000, kemudian kayu bakar. Kalau istilah Semendo itu 1 kinjar, 1 karung lah kira-kira. 1 karung kecil, ya kan? Beras 1 kilo. Untuk yasinannya 3 hari tanpa diundang. 3 hari tanpa diundang. Jadi kalau untuk keempat malamnya kalau masih perlu kita harus undang. Kalau anak kecil yang belum dewasa itu uang 5.000, beras 1 kilo, dan yasinannya cuma 1 malam. Oh, ada bedanya guys berarti ya. Perbedaannya kalau yang dewasa sama anak kecil tadi itu, kalau yang dewasa kayak kita ini 3 hari ya Pak Ustadz ya. Kalau untuk bayi tadi cuma 1 hari. Nah, terus kita pindah ke
beliau yuk. Ini kita kenalan dulu, Pak. Iya. Kenalan dulu, Pak. Iya. Namanya, Pak? Nama saya Samsul Anwar. Oh, Pak Samsul Anwar. Ini Pak, ini jabatannya apa Pak sampean, Pak? Dalam ini kegiatan ini, Pak. Saya ini kan selaku ketua PAK. Ketua PAK, Pak. Nah, tolong jelaskan, Pak. Jadi PAK itu apa? Terus cara masuknya itu gimana? Berkelompoknya apa gimana? Tolong jelasin, Pak. Jadi kami ini istilahnya udah turun menurun, istilahnya gantian tiap 5 tahun kan ganti. Jadi sebenarnya aku ini masuk di sini tahun 99, jadi agak terakhir-akhir. Nah, jadi 5 tahun sekali ganti. Jadi kan ini sekarang ini kan giliran kita yang di pengurusan PAK ini. Jadi cara persyaratannya kan tergantung dari istilahnya program dari pengurusan itulah nanti kapan berganti juga istilahnya pengurusan apa istilahnya cara peraturan. Tapi melibatkan musyawarah terlebih dahulu dengan anggota-anggota. Jadi cara persyaratannya kami di anggota PAK ini salah satunya siapa yang mau masuk kan itu daftar. Daftar, Pak, ya. Daftar ya kan di 100.000. Oh, kalau sekarang 100.000 ya. Kalau zaman beliau dulu perintis 5.000. Ya. Sekarang 100.000. Rupiah. Oh, 1.000 guys. Sekarang udah 100.000. Namanya udah 26 tahun kan. Nah, monggo terus, Pak. Jadi uang tersebut itu sebenarnya kalau untuk uang kas. Untuk uang kas. Untuk uang kas, untuk berikan kapan dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian tadi udah dijelaskan tadi Ustadz tadi kan masalah bawa beras, bawa kayu, sholat 3 petang berturut-turut. Nah, tetapi apabila mereka itu walaupun dimasuk anggota 3 kali berturut-turut nggak hadir itu dikeluarin. Oh, berarti kalau sudah masuk anggota, walaupun udah daftar, 3 kali berturut tidak aktif. Ya, orang yang meninggal tapi orang yang meninggal. Udah 3 orang yang meninggal berturut-turut nggak hadir. Nah, kan dia dikeluarin. Tapi Dengan boleh juga masuk dia. Dengan otomatis dicoret lah ya dari keanggotaan. Jadi mau tanya ini Pak Ketua. Jadi apakah yang mau boleh ikut kegiatan ini cukup dengan orang kita suku Semendo semua, apa orang Jawa, orang Sunda, apa itu boleh ikut apa enggak itu? Ya boleh lah, tetapi asal jangan luar dari lingkungan misalnya daerah desa, luar Mekar. Luar desa ya. Nah, misalnya orang Tebu misalnya. Kecamatan lain, kejauhan. Jadi berarti ini enggak dikhususkan bukan untuk orang suku Semendo aja. Jadi Jawa, Sunda, apa Ugan, apa Lampung, apa ini monggo silahkan bergabung. Nah, terus ini Pak Ketua. Jadi mohon pencerahannya. Tolong keuntungannya apa ikut kelompok kita ini nih? Nah, salah satunya ini kami rasa itu kan untuk meringankan beban. Nah, jadi salah satu meringankan beban misalnya 3 petang berturut-turut semacam kan nggak diundang lagi kan datang sendiri. Ya. Nah, itu salah satunya. Keduanya misalnya kalau seandainya nggak ada kayu bakar tuh udah ada kayu bakar udah dibawain. Oh, kayu bakar itu tadi ya gunanya ya. Kalau seandainya nggak punya beras kan beras sudah dibawa. Oh, beras ya. Ya. Kalau seandainya nggak punya uangnya ada untuk belikan kapannya udah ada. Udah dibantu benaran itu. Jadi untuk istilahnya ke kubur nggak juga diundang-undang langsung. Gali langsung istilahnya nyalatkan langsung ngantar ke pemakaman yang terakhir. Oh ya. Jadi itu tadi semuanya itu ibaratnya ahli musibah, jadi nggak dibebankan lagi. Yang ahli musibah cukup istilahnya bahasanya duduk manis saja lah. Semuanya dikerjakan sama anggota-anggota. Ya jadi, nah itu tadi guys. Jadi keuntungannya apa ini? Nah inilah kami namanya hidup di desa. Memang selalu rukun, damai. Nah sekarang Pak Ustadz, Pak Ketua, tolong kasih pesan-pesan kepada warga kita atau generasi kita ke depan supaya biar tambah rukun, mengenali adat istiadat, mencintai. Jadi tolong kasih ini wejangan lah bahasa saya ini. Jadi kasih wejangan yang muda-muda, nanti dari Pak Ustadz dulu, nanti baru dari Pak Ketua supaya apa? Nanti yang muda ini biasanya ini kalau nggak dididik dari awal dikasih tahu nanti malah itu banyak lupanya Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Ya. Baik, kita mengadakan persatuan ini terutama untuk
silaturahmi yang pertama. Silaturahmi kita akan tersambung terus. Kemudian sesuai dengan dari Rasulullah bahwa silaturahmi itu memanjangkan umur dan memurahkan rezeki. Mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki. Jadi salah satu daripada faedah kita membuat persatuan tersebut. Ya. Bisa juga sih sebenarnya untuk saling tolong menolong sesama kita. Tadi sudah dijelaskan bahwa persatuan ini tidak semata-mata hanya orang Semendo saja, boleh siapa saja. Jadi dalam persatuan ini bukan kesukuan, tidak masalah suku. Yang namun yang bernama orang Islam, sesama Islam boleh saja membuat persatuan seperti ini. Semoga dengan persatuan ini kita akan bisa memberikan warisan kepada anak cucu kita bahwa dari mulai zaman dulu kita sudah bersatu. Itu saja saya kira. Bersatu. Wah guys, itu dengarkan kata sesepuh kita ya. Jadi untuk generasi muda-muda nanti kita harus bersatu biar solid, biar nggak pecah priuk, biar nggak gontok-gontokan kan gitu Pak Ustadz ya. Jadi harus rukun. Nah sekarang Pak Ketua coba kasih wejangan sama yang muda-muda ini. Sebenarnya kami di DK ini adalah satu contoh. Jadi bina anak-anak yang masih muda di bawah kami ini. Jadi maksud kami, seandainya kami tiada lagi, kami terus berlanjut, jangan sampai putus. Maka ini pendidikan ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, nah kan lengkap ini. Bukan ini saya cukup ada ketua, saya cukup bukan. Jadi ada istilahnya yang di bawah-bawahnya untuk mengurus. Jadi kami berharap ini bukan perbuatan yang baik dalam pandangan syariat, makanya jangan sampai terputus. Itu aja lah. Itu aja ya Pak Ketua. Nah itu pesan dari Pak Ketua tadi, ingat sama yang muda. Jadi yang muda ini secara nggak langsung dididik dari kepengurusan ketua, wakil, beserta anggota itu udah diajari semua. Jadi itu dengarkan ya untuk yang muda-muda, khususnya untuk di wilayah Kecamatan Gedung Surian, desanya Pura Mekar. Jadi nanti kita tanya-tanya lagi apa besok kalau belum pada puas pertanyaannya nanti datang ke beliau berdua ya. Tahu rumahnya, yang ganteng-ganteng masih walaupun sepuh ini Pak Polisi aja kalah. Oke, matur nuwun. Ini Pak Ustadz sama Pak Ketua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, dadah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada ahli musibah Ibunda kami Hajah Marsia binti Haji Swasir yang mana telah berpulang ke rahmatullah. Dengan ini saya menyampaikan ucapan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya, pengorbanannya dari awal Ibunda kami telah diurus dengan jerih payah yang cukup tinggi, dengan usaha yang begitu kuat, hingga kami atas nama keluarga cuman bisa berdoa, menyampaikan ya mudah-mudahan apa yang telah dikorbankan dan dibantukan kepada kami sebagai ahli musibah yang insya Allah akan ditambahkan daripada amal ibadahnya. Selain dapat juga ucapan ribuan terima kasih kepada seluruh sanak keluarga, handai tolan, jiran kerabat dan tetangga, juga aparatur pemerintah setempat yang telah ikut berpartisipasi dalam rangka pengurusan daripada almarhumah ibunda kami yang tercinta. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya iri, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo guys, itu tadi kegiatan keseharian Pak Babin ya bersama dengan masyarakat, karena sekarang ini kan Pak Babin itu wajib merakyat, itu perintah pimpinan kami. Jadi di saat suka dan duka kayak gini kami harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu tadi
kebudayaan kami, hidup bergotong royong, rukun, aman, tentram, damai bersama dengan masyarakat. Ini tadi sudah kita videokan, dan video ini disimpan di Mbah YouTube. Tujuannya apa? Untuk kenang-kenangan dan untuk nanti dilihat, ditonton untuk generasi-generasi ke depan. Karena adat istiadat ini zaman sekarang ini kalau nggak dibeginikan, yang muda nggak diingatkan, nanti lama-lama lupa. Jadi yes, kapan-kapan lagi ketemu dengan Babin Pioner. Jadi untuk warga saya khususnya Kecamatan Gedung Surian, monggo silahkan ditonton. Tapi ingat ya, ditonton aja, jangan di subscribe. Nah, ini digunain untuk apa namanya? Nanti disimpan di YouTube ini untuk kegiatan Pak Polisi. Jadi Pak Babin nanti disimpan sini. Kenapa kalau nggak disimpan sini nanti HP-nya ngeblank, HP-nya jelek. Oke, terima kasih bapak-bapak semuanya atas kerjasamanya. Mudah-mudahan nanti banyak kita amal ibadahnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.